Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Roni Lukum selaku dosen kewarganegaraan dan teman-teman semuanya. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, saya Awanda Rodia Pautina selaku moderator ingin membantu jalannya diskusi pada kali ini. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang hak asasi manusia, yaitu sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, marilah kita simak dengan seksama. Penjelasan pertama akan disampaikan oleh Iwayan Asta Andika. Kepada Iwayan, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir dan merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Dalam terminologi modern, hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi hak sipil dan politik yang berkenaan dengan kebebasan sipil, misalnya hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak kebebasan berpendapat, serta hak ekonomi, sosial, dan budaya yang berkaitan dengan akses ke barang publik, seperti hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, hak atas kesehatan, atau hak atas perumahan. Yang kedua, sejarah HAM. Sejarah HAM. Dahulu kala, tidak ada yang mengerti tentang HAM. Sampai dengan 539 sebelum Masehi, Cyrus the Great menaklukkan Babilonia. Cyrus melakukan hal yang revolusioner pada waktu itu dengan membebaskan para budak. Seluruh dokumen dan kata-katanya terkait kebebasan tertuang dalam Cyrus Cylinder. Dan sebagai awal lahirnya HAM. Gagasan tersebut menyebar dengan cepat ke Yunani, India, sampai ke Roma dengan sebutan natural law. Namun, gagasan tersebut dikalahkan oleh kekuasaan sampai dengan beribu tahun. Kemudian, tahun 1215, dibuat sebuah bentuk janji raja yang dikenal dengan Magna Carta, berisikan penghormatan terhadap HAM dan pembatasan hak-hak raja. HAM pada akhirnya diakui melalui berbagai proses tahun 1628, Petition of Rights, dan 1689, British Bill of Rights, untuk menghindarkan dari penyalahgunaan kekuasaan. Tahun 1789, Revolusi Prancis berlangsung lebih lama dalam perjuangan HAM dan merubah konsep natural rights dari Romawi menjadi human rights. Sayangnya, tidak semua orang sependapat. Tahun 1800, Jenderal Napoleon menggulingkan demokrasi Prancis, menginvasi Eropa hampir menguasai dunia dan menyebut dirinya sebagai kaisar dunia. Pada saat itu, HAM kembali menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Tahun 1915, seorang pemuda di India bernama Mahatma Gandhi memimpin protes India terhadap berbagai penganiayaan akibat invasi bangsa Barat karena semua orang memiliki hak, tidak hanya bangsa Eropa. Kemudian berlanjut dengan Perang Dunia II yang terjadi di Eropa di mana Nazi Jerman melakukan pembunuhan massal terhadap kaum Yahudi sehingga menyebabkan berjuta-juta korban jiwa.
Pada tahun 1945, negara-negara di dunia bersatu dan membentuk PBB dengan maksud dasar menegaskan kembali keyakinan mendasar tentang HAM, martabat dan harkat seorang manusia. Di bawah pimpinan Eleanor Roosevelt, terciptalah kesepakatan tentang HAM, tertuang dalam The Universal Declaration of Human Rights tahun 1948, sehingga konsep Prancis Natural Rights menjadi Human Rights. Namun, masih ada sedikit masalah. Jika setiap orang berhak atas makanan yang cukup, tapi mengapa masih banyak anak-anak meninggal karena kelaparan? Jika setiap orang berhak mengemukakan pendapat, tetapi mengapa masih banyak orang ditahan karena itu? Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan. Mengapa masih banyak orang dewasa tidak bisa menulis dan membaca? Masih banyak kasus perbudakan. Faktanya bahwa The Universal Declaration of Human Rights tidak memiliki kekuatan hukum, hanya sebagai pilihan. Sehingga pertanyaannya, siapa yang dapat mewujudkan kata-kata dalam deklarasi tersebut menjadi kenyataan? Ketika Dr. King Marshall mencetuskan persamaan ras dijamin oleh PBB, butuh waktu hampir selama 2 dekade. Hak-hak yang diakui di dalam piagam PBB ini adalah hak untuk berpikir dan mengeluarkan pendapat, hak memiliki sesuatu, hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, hak menganut aliran dan kepercayaan atau agama, hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan hidup, hak untuk memperoleh nama baik, dan hak untuk memperoleh pekerjaan. Deklarasi PBB ini menjadi simbol komitmen dunia internasional pada hak asasi manusia, sekaligus sebagai pedoman dan standar minimum yang dicita-citakan umat manusia untuk menciptakan dunia yang lebih baik dan damai. Implikasi ini terjadi dari adanya jaminan setiap negara atas hak asasi manusia yang tertuang dalam konstitusinya. Kemudian, Nelson Mandela membutuhkan 40 tahun menegakkan HAM dengan menghapuskan diskriminasi, tetapi masih ditemukan pelanggaran HAM. Jadi, setiap orang harus memiliki kemauan mewujudkan HAM, tidak hanya sebagai pelajaran sejarah, kata-kata di buku, pidato, iklan komersial, dan PR. Ada pilihan setiap hari sebagai manusia untuk mewujudkan. Kita memiliki tanggung jawab untuk saling berbagi, menghargai sesama, menolong sesama, seperti yang disampaikan Eleanor Roosevelt, dimanapun kita berada, disitulah HAM bermula. Yang ketiga ada tujuan HAM. Tujuan hak asasi manusia adalah melindungi hak manusia untuk hidup dengan harga diri, yang meliputi hak untuk hidup, hak atas kebebasan, dan hak keamanan. Hidup dengan harga diri berarti bahwa manusia harus memiliki sesuatu seperti tempat yang layak untuk tinggal dan makanan yang cukup. Tujuan hak asasi manusia yang lainnya adalah sebagai alat untuk melindungi manusia dari kekerasan dan kesewenang-wenangan. Untuk mencapai tujuan hak asasi manusia ini, manusia harus dapat berpartisipasi dalam masyarakat, menerima pendidikan, bekerja, mempraktikkan ajaran agamanya, berbicara dalam bahasanya sendiri, dan hidup dengan damai. Yang keempat ada Undang-Undang Dasar tentang HAM. Pasal 28A, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28B, 1. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. 2. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28C,
1. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. 2. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Pasal 28D. 1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 2. Setiap orang berhak untuk bekerja, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. 3. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Yang kelima, jenis-jenis HAM. Satu, hak asasi pribadi. Kebebasan untuk memeluk dan menjalankan agama. Kebebasan untuk berpergian, berkunjung, ataupun berpindah tempat. Kebebasan berpendapat, kebebasan untuk tetap hidup. 2. Hak asasi peradilan, memperoleh kepastian hukum, pembelaan hukum, dan perlakuan adil dalam hukum. Berhak menolak digeledah tanpa adanya surat perintah. 3. Hak asasi politik, hak mendirikan partai politik, hak suara dalam pemilihan, hak dipilih dalam pemilihan, hak untuk berkontribusi dalam pemerintahan, hak memberi usulan atau petisi. 4. Hak asasi sosial budaya, hak mendapatkan pendidikan layak, hak mengembangkan bakat dan minat, hak memperoleh jaminan sosial, dan hak berkomunikasi. Yang keenam ada ciri-ciri HAM. Ciri-ciri HAM sebagai berikut. Yang pertama bersifat hakikat. Artinya hak asasi manusia merupakan hak asasi milik semua umat manusia yang telah dimiliki sejak lahir. Yang kedua bersifat universal. Artinya hak asasi berlaku bagi setiap manusia dan tidak berdasarkan pada status, ras, kewarganegaraan, gender atau yang lainnya. Yang ketiga tetap. Artinya hak asasi tidak dapat dicabut dan tidak dapat diberikan oleh pihak manapun. Dan yang terakhir bersifat utuh. Artinya hak asasi tidak dapat dibagi dan semua orang memiliki hak asasi untuk dimanusiakan. Yang ketujuh ada contoh kasus pelanggaran HAM. Tragedi Trisakti. Pada Mei 1998, terjadi demonstrasi besar-besaran yang merenggut nyawa mahasiswa. Peristiwa bersejarah itu dikenal dengan nama Tragedi Trisakti. Tragedi Trisakti ini menimpa mahasiswa saat sedang berdemonstrasi menuntut Soeharto untuk turun dari jabatannya. Kejadian mengenaskan ini menewaskan 4 orang mahasiswa Universitas Trisakti. Mereka adalah Elang Mulia Lesmana, Heri Hartanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Sin. Keempat pemuda tersebut tewas tertembak di dalam kampus. Awal tahun 1998, perekonomian di Indonesia tengah terganggu. Hal ini dipengaruhi oleh adanya krisis finansial Asia sepanjang tahun 1997 sampai 1999. Mahasiswa kemudian melakukan aksi demonstrasi besar-besaran ke Gedung Nusantara, termasuk mahasiswa Universitas Trisakti. Kronologi.
para mahasiswa melakukan aksi damai dari kampus Trisakti menuju Gedung Nusantara pukul 12.30. Sayangnya, aksi mereka dihalangi oleh Polri yang disusul dengan kedatangan militer. Beberapa mahasiswa kemudian mencoba untuk bernegosiasi dengan pihak Polri. Akhirnya, pukul 17.15, para mahasiswa bergerak mundur. Pergerakan ini diikuti dengan majunya aparat keamanan. Aparat keamanan pun mulai menembakkan peluru mereka ke arah para mahasiswa. Penembakan yang terjadi terhadap mahasiswa diketahui tidak hanya dilakukan oleh aparat keamanan yang berada di hadapan para demonstran. Dalam berbagai dokumentasi televisi juga terlihat adanya tembakan yang berasal dari atas flyover, grogol, dan jembatan penyeberangan. Aparat keamanan tidak hanya menembaki mereka dengan peluru karet, tetapi juga menggunakan peluru tajam. Wakil Ketua Komnas HAM, Marzuki Darusman, yang turut hadir di kampus Trisakti menyatakan adanya serangan terhadap kemanusiaan dalam menangani massa. Mahasiswa yang menjadi korban dilarikan ke rumah sakit Sumber Waras. Suasana memilukan pun sangat terasa di unit gawat darurat Rumah Sakit Sumber Waras. Dari aksi penembakan ini terdapat 6 korban yang tewas, kemudian beberapa hari kemudian dipastikan ada 4 mahasiswa Trisakti yang juga menjadi korban. Siapa pelaku penembakan tragedi Trisakti? Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, ditemukan serpihan peluru kaliber 5,56 mm di tubuh salah satu korban mahasiswa Universitas Trisakti, Heri Hertanto. Hasil otopsi tim pencari fakta ABRI juga mengungkapkan hasil yang sama. Namun, Kapolri yang menjabat saat itu, Jenderal Pol Divya Widodo, membantah jika anak buahnya menggunakan peluru tajam. Kapolda Metro Jaya Hamaminata juga menyatakan bahwa polisi hanya menggunakan tongkat pemukul, peluru kosong, peluru karet, dan gas air mata. Persidangan terhadap 6 terdakwa beberapa tahun kemudian juga tidak dapat menjawab siapa yang menjadi pelaku di balik peristiwa naas tersebut. Misteri penembakan ini masih terus menyelimuti sejarah kelam 12 Mei 1998. Akan tetapi, 4 mahasiswa yang tewas dalam tragedi 12 Mei 1998 ini dikenang sebagai pahlawan reformasi oleh pihak kampus. Nama 4 mahasiswa ini diabadikan menjadi nama jalan di kampus Trisakti. Di kampus Usakti, Nangrak, dan Bogor. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan terkait hak asasi manusia. Agar pengetahuan kita tidak berhenti sampai di sini saja, saya akan membuka sesi tanya jawab. Untuk yang mau bertanya, dipersilahkan raise hand terlebih dahulu. Kepada Saudara Taufik, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Taufik Satriawan Parengrengi. Saya ingin bertanya, bagaimanakah implementasi HAM di Indonesia? Sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang sudah ingin langsung menjawab? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Taufik
Satriawan Oke. Barendrengi. Kepada Patricia Jadi Indonesia dipersilahkan. itu menganut ideologi demokrasi. Baiklah. Indonesia menganut ideologi demokrasi Pancasila. Sehingga implementasi hak asasi manusia. Menurut lagi hak-hak asasi setiap rakyat Indonesia pada dasarnya diimplementasikan secara bebas, namun tetap dibatasi oleh hak-hak asasi orang lain. Jadi ideologi ini menawarkan kebebasan yang bertanggung jawab dalam mengimplementasikan hak asasi manusia. Namun hal tersebut perlu dikaji lebih dalam sebab ideologi yang dianut oleh negara Indonesia ini belum tentu dapat diterapkan oleh rakyat Indonesia dengan sepenuhnya. Sekian, apabila ada Apakah jawabannya bisa diterima? Siap, bisa. Lengkap. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua dari Nurdea Ananda Arsyad, dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nurdea Ananda Arsyad. Saya ingin bertanya, bagaimana upaya penyelesaian kasus HAM di Indonesia? Terima kasih. Ada yang ingin menjawab? Ya, kepada Saudara Fitra dipersilahkan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nurdea Ananda Arsyad, yaitu jawabannya dengan cara supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Sekian. Baik, apakah jawabannya bisa diterima? Nurdea? Iya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Saudara Sri Hardianti, dipersilahkan. Terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya, menurut kalian apa saja tantangan hak perempuan di Indonesia? Kemudian langkah apa yang harus diambil guna melindungi dan meningkatkan Ada yang ingin menjawab? Muhammad Lutfi yang ingin menjawab? Iya. Ya, Jadi tantangan yang saya dipersilahkan. hadapi yaitu permasalahan tentang kekerasan seksual dan berbasis gender, pemidanaan terhadap ekspresi perempuan, maupun minimnya pemenuhan hak perempuan secara umum, termasuk sosial dan ekonomi. Masih marak terjadi. Hal ini juga bersumber pada persoalan kebijakan, yakni banyaknya regulasi yang materi muatannya justru mendiskriminasi perempuan. Diperparah dengan kekosongan hukum, tidak tanggapnya regulasi yang mampu melindungi hak perempuan, salah satunya rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual RUU PKS yang tidak kunjung disahkan dari 2014. Langkah yang harus dilakukan yaitu penghapusan kekerasan seksual, yang kedua perempuan berhak mewakili rakyat dalam parlemen, dan yang ketiga memperkuat Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Sekian jawaban saya.
Apakah bisa diterima jawabannya atau ingin menyanggah? Iya, bisa. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kepada Siti Rahmawati dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya mengenai Undang-Undang Pengadilan HAM. Bagaimanakah dinamika politik dalam perumusan Ya, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Kepada Haryadi dipersilahkan. ya. Terima kasih kesempatan atas maksud saja perumusan Undang-Undang Pengadilan HAM merupakan bentuk kemenangan elit lama dalam kontestasi sikap politik elit lama versus elit baru dalam isu pengadilan mantan Presiden Soeharto untuk berbagai pelanggaran HAM berat yang terjadi dalam pemerintahannya. Pengadilan HAM di tingkat nasional ini oleh dunia internasional dibaca sebagai itikat baik Indonesia untuk mengungkap kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu yang juga menjadi konkret internasional. Hal itu juga terbukti dari semakin memudarnya perhatian dunia atas pelanggaran HAM di Indonesia pada masa lalu dan kemungkinan membawanya ke pengadilan HAM di tingkat internasional. Terima kasih. Apakah jawabannya bisa diterima? Ya, sudah bisa. Baik, jika sudah tidak ada yang ingin bertanya, saya akan tutup diskusi kita pada kali ini terkait hak asasi manusia. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.